Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang kita hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang berhadir, izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan sosialisasi dan diseminasi modul 1 pendidikan guru penggerak yang telah saya ikuti. Nah, untuk modul 1.1 itu menjelaskan tentang pemikiran pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai. Saya selaku calon guru penggerak SMA Negeri 2 Catang Kamang itu merupakan agen perubahan. Nah, perubahan tersebut tentu harus kita mulai dari diri saya sendiri. Dan tentu nanti saya akan berupaya bagaimana menjadi agen perubahan baik untuk siswa, teman sejawat, ya Bapak dan Ibu, serta komunitas. Dan kemarin sudah saya sosialisasikan pada komunitas MGMP Biologi Kabupaten Agam. Baik Bapak dan Ibu, sebagai agen perubahan, itu tujuan akhir dari pendidikan guru penggerak itu untuk menghasilkan merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada target 6 profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki oleh siswa kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, dan berakhlak mulia. Kedua, kreatif. Ketiga, gotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Keenam, mandiri. Nah, untuk merdeka belajar nanti akan tergambar dalam proses belajar mengajar yang Bapak Ibu lakukan. Nah, sekarang kita lihat apa-apa saja pemikiran dari Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang sudah dicanangkan jauh-jauh hari. Pemikiran yang pertama, pendidikan tersebut hendaknya menuntun. Artinya apa? Kita selaku pendidik itu bukan sekedar mengajar, bukan sekadar mendidik, mengarahkan, membimbing, tapi sudah pada level menuntun. Nah, kalau kita sudah pada level menuntun ke arah yang lebih baik, maka barulah nanti akan dapat mengembangkan talenta siswa kita. Nah, barangkali salah satu penyebabnya talenta siswa belum berkembang karena kita belum sampai pada level menuntun. Jadi kalau kita buat kesetaraan, levelnya sudah pada tingkat atas, lebih lagi dari membimbing. Kalau membimbing biasa, tapi kalau sudah menuntun itu baru luar biasa. Kemudian yang kedua, bermain. Apa artinya? Sekolah kita hendaknya menjadi taman bermain. Artinya siswa kita tidak heboh, dia tidak senang luar biasa ketika ada informasi cepat pulang. Nah, supaya nanti menjadi taman bermain, tentu kita dalam mengajar harus menghasilkan produk-produk, harus menghasilkan proyek-proyek, sehingga tidak merasa tersiksa. Kita kadang-kadang memaksakan penanaman konsep dalam durasi waktu yang sangat lama. Kemudian yang ketiga, berpihak kepada siswa. Nah, kalau cerita ini bukan cerita asing lagi, karena sejak KBK, apalagi kurikulum kita sekarang 2013, itu sudah menekankan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, kalau Bapak Ibu masih dominan, misalnya 1 jam tersebut 45 menit, 2 jam 90 menit, Bapak Ibu masih ambil 60 menit, berarti Bapak Ibu belum lagi student center. Tapi kalau siswa yang lebih dominan, siswa yang 75%, peran Bapak Ibu hanya 25%, itu baru yang namanya student center dengan berpegang nanti menghasilkan karya dengan produk. Yang keempat yang tak kalah pentingnya, memerdekakan jiwa sang anak. Jangan sampai nanti ketika kita dalam kelas ada perkataan kita, ada sikap kita yang mematikan jiwanya. Lebih banyak kita bangun itu apresiasi. Nanda semua yang Ananda sampaikan tadi sudah luar biasa. Di samping suaranya mudah terdengar, kemudian penyampaiannya sistematis, gambar yang Ananda buat sudah rapi. Nah, kalimat-kalimat seperti itulah yang nanti dapat memerdekakan jiwa sang anak. Tapi kalau kalimat-kalimat salah lagi, ananda lagi, itu nanti akan mematikan jiwa sang anak lahir batin. Kemudian yang kelima, disesuaikan dengan kode alam. Nah, ternyata dari hasil yang saya lakukan,
anak 12 IPS 2 ini lebih cenderung gaya belajarnya kinestetik. Ketika saya bawa ke labor, baik itu labor biologi melakukan eksperimen, di labor komputer melakukan kegiatan TIK, dia lebih tertarik, ini bergaya belajar kinestetik. Dan harus kita sesuaikan dengan kodrat zaman. Artinya ada kalanya sekarang anak itu harus terampil di komputer. Tentu Bapak Ibu di samping guru TIK juga melatih kemampuan TIK siswa kita. Nah, untuk kelima ini dibungkus dalam suatu trilogi pendidikan yang bernama Ingarso Sangkulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tuthuri Handayani. Ketika di depan kita memberi contoh, ketika kita di tengah kita memberi semangat, ketika kita di belakang kita memberikan dorongan. Baik Bapak dan Ibu, nah secara sederhana kalau kita buat petanya, hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini intinya memberikan kebebasan kepada anak sehingga merdeka belajar tersebut betul-betul terasa. Dan yang terpenting Bapak Ibu, kita harus mengembangkan kemampuan 4C, critical thinking, kolaborasi, komunikasi dengan creativity. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, apa aksi nyata yang saya lakukan? Kalau belajar biologi di kelas itu biasa Bapak Ibu. Kalau belajar biologi di labor biologi itu biasa. Tapi kalau belajar biologi di labor TIK ini baru luar biasa. Inovasi baru yang saya lakukan karena ini jarang saya lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini tentu saya harus memikirkan apa strategi yang tepat, apa pendekatan yang sesuai, apa model yang benar, apa media yang cocok untuk di labor TIK ini. Sehingga nanti kita mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, di sini saya memilih satu inovasi baru yang bernama Komikfo, komik dan foto. Nah, kemudian berbasis pendekatan baru namanya STEM. Kemudian PJBL, Project Based Learning. Kemudian ini dia hasilnya. Siswa-siswa tersebut akan menghasilkan. Kalau komik ini biasanya cerita-ceritanya tokohnya kartun, pewayangan, kemudian animasi. Sekarang tokohnya saya ganti dengan siswa. Ternyata siswa kita ini suka berfoto, beda tipis dengan saya. Suka berfoto. Nah, kemudian komik itu narasi-narasi, cerita-cerita bergambar yang semula mungkin ceritanya tentang yang lain, sekarang ceritanya tentang materi yang kita sampaikan ketika itu. Dan alhamdulillah ini mengantarkan saya juara 2 inovasi pembelajaran di nasional. Ini dia produknya. Ternyata siswa kita ini memang luar biasa. Kita lanjut. Nah, ini lagi inovasi aksi nyata yang kedua yang saya lakukan. Saya membuat TTS kreatif. Kalau Bapak Ibu lihat TTS itu kan petak-petaknya sudah disediakan oleh buku yang membuat TTS. Nah, sekarang tidak. Petak-petaknya disediakan oleh guru. Kotak-kotak, nanti ada pertanyaan mendatar, ada pertanyaan menurut, itulah nanti yang dipikirkan oleh siswa kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga mencoba bagaimana belajar biologi itu di lapangan basket. Nah, nampaknya kalau di IPS memang suka sekali dia ini, apalagi dia ajak keluar ini. Nah, ini dia, kita coba mengganti suasana dengan harapan muncul semangat baru, muncul ketidakjenuhan, sehingga sekolah ini betul-betul menjadi taman bermain, sehingga dia tidak tersiksa. Kita lihat Bapak Ibu, ini masih di lingkungan sekolah. Kemudian ada lagi, ini membuat kartu kreatif. Biasanya kartu itu Bapak Ibu kan ukurannya persegi. Kalau tidak persegi panjang. Sekarang kartu yang saya buat itu, yang dibuat oleh siswa kita itu, boleh menurut bagaimana keinginannya. Ada yang membuat tumbuh-tumbuhan, ada yang membuat hewan, ada yang membuat awan, dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah dibuat, tentu nanti akan kita sajikan di depan kelas melalui model picture and picture. Nah, satu kartu berperan sebagai yang membuat pertanyaan, satu kartu berperan untuk membuat jawaban. Sehingga nanti dia berkooperatif skrip. Di depan kelas, satu pembaca pertanyaan, satu menjawab pertanyaan. Dan kalau dia ingat pertanyaan dan jawabannya, itulah nanti yang akan memperoleh nilai baik. Nah, kemudian karya-karyanya kita pajang. Nah, supaya nanti kita berikan apresiasi kepada karya-karya yang lebih baik. Oke Bapak Ibu.
Ini masih, ini dia membuat alat-alat indera. Kalau dahulu itu saya membuat alat-alat indera dengan menggunakan kertas carta. Siswa juga demikian. Nah, kemudian tahun berikutnya saya tingkatkan dengan styrofoam. Nah, tahun kemarin kita tingkatkan dengan tanah liat. Ini dia. Jadi alat indera hidung dibuat oleh tanah liat oleh siswa kita. Nah, ternyata siswa kita juga mampu nih Bapak Ibu. Nah, membuat tanah liat. Ini dia untuk percobaan. Nah, ini percobaan. Kalau biasanya hanya di labor, sekarang kita cobakan di lingkungan. Nah, ini kalau sudah hasilnya, baru kita bawa ke labor. Ini percobaan osmosis dengan difusi. Kalau di labor ini biasa. Nah, oke Bapak dan Ibu. Nah, nanti kalau kartu-kartu ini sudah terkumpul sangat banyak, kita bisa lagi mengkreasikannya. Ditumpuk pada satu tempat, nanti anak inilah yang memilih mana pasangan kartunya. Satu kartu pertanyaan, satu kartu jawaban. Semakin cepat dia mengumpulkan kelima kartu yang diminta, itulah nanti yang memperoleh nilai yang maksimal. Ini dia mencari kartu pertanyaan dengan kartu jawaban sebagai pasangannya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa juga mencobanya. Dan kita akan lebih bermakna lagi ketika belajar biologi ini kita integrasikan dengan alam takambang jadi guru. Nah, biasanya yang sangat bagus contohnya lebah. Jadi lebah itu makanannya baik, yang dikeluarkannya baik, juga manfaatnya baik. Tentu harapan kita, siswa kita mencontoh lebah. Baik Bapak dan Ibu, itulah untuk materi 1.1. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, 2 menit lagi Bapak Ibu, untuk budaya positif. Nah, ini merupakan materi baru ini. Mungkin belum pernah saya dapatkan. Untuk budaya positif, ini menciptakan suasana positif di sekolah. Kalau suasana positif tidak tercipta di sekolah, maka sekolah kita ini tentu nanti tidak akan dapat mewujudkan budaya positif. Yang pertama harus memahami motivasi perilaku manusia. Kedua, keyakinan kelas. Ketiga, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Ini baru Bapak Ibu. Istilahku juga baru. Nah, motivasi perilaku manusia, termasuk siswa dan mungkin termasuk kita, dipengaruhi oleh 3 hal. Anak kita malas, anak kita rajin, anak kita patuh. Jangan-jangan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Takut datang terlambat karena takut dihukum. Takut tidak belajar karena takut dihukum. Ini level yang paling rendah Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke sekolah takut nanti ditegur kepala sekolah, itu level 1 itu, karena takut dihukum. Kemudian level 2 untuk mendapatkan imbalan. Imbalan ini penghargaan. Ini sudah level 2. Kita rajin ke sekolah agar mendapat apresiasi dari guru. Itu level 2 Bapak Ibu. Kita misalnya selalu patuh terhadap aturan sekolah, kemudian mengharapkan nanti kita menjadi juara. Ini level 2. Tetapi tentu kita mengharapkan anak-anak kita ini berada pada level 3. Semua yang dia lakukan tersebut itu atas dasar menghargai dirinya sendiri. Dia rajin karena menghargai diri sendiri. Dia datang tepat waktu karena menghargai diri sendiri. Dia disiplin karena menghargai diri sendiri. Kemudian yang berikut Bapak dan Ibu, ini dia. Beberapa budaya positif kan sudah lama kita lakukan ini. Tapi mungkin belum semuanya kita tersentuh bagaimana kita menyambut siswa kita ini. Jadi karena saya agen perubahan yang diminta, memang harus kita standby lebih awal. Lebih awal di depan sekolah, sehingga menyambut peserta didik kita ini, sehingga senyum, salam, sopan, santun tersebut betul-betul terwujud di sekolah kita. Kita lihat dalam pelaksanaan tutup juga demikian. Nah, di sini kita bisa membangun budaya positif. Bagaimana nanti penerapan keimanan dan ketakwaan tersebut bisa. Dan untuk masuk kelas juga demikian. Mungkin ada kalanya kita mungkin minta siswa itu berbaris terlebih dahulu. Contoh yang memasuki labor biologi, kemarin sudah saya cobakan. Atau contoh kita memasuki laboratik juga demikian. Silakan anak kita ini berbaris, nanti dia minta untuk menyalami kita. Dan boleh dengan seperti ini saja. Kemudian nanti budaya positif ketika masuk labor, susunlah sepatunya dengan rapi. Itu budaya Bapak dan Ibu. Jadi memang untuk menciptakan budaya khusus ini memang agak luar biasa susahnya ini. Dan yang paling baru, keyakinan kelas.
Jadi memang setiap apapun yang kita lakukan itu harus ada terlebih dulu kesepakatan. Tidak bisa peraturan sekolah itu tidak diawali dengan kesepakatan. Mungkin kalau seandainya sekolah kita sudah menjadi sekolah penggerak, maka untuk merumuskan tata tertib sekolah itu memang harus melalui kesepakatan dengan siswa. Tidak bisa kita yang merumuskan atau perwakilan siswa saja, harus bersama dengan siswa. Karena itu untuk siswa, oleh siswa dan manfaatnya oleh siswa. Dan contoh keyakinan kelas. Nah, ini sudah saya terapkan di beberapa kelas. Dan nanti ada yang ekstrim itu kelas 11 IPA, dia membuat keyakinan kelasnya guru yang terlambat tidak boleh masuk. Nah, saya berhati-hati sepakati dulu dengan gurunya. Kalau dengan gurunya sudah oke, kalau itu sudah menjadi keyakinan, baru nanti yang terlambat tidak boleh masuk. Kemudian yang bagus itu kami saling menghargai sesama teman. Ini mereka yang merumuskan. Kami senantiasa berpakaian rapi, mereka yang merumuskan. Kami bertanggung jawab, mereka yang menciptakan. Kami saling membantu. Nah, kalau seandainya aturan-aturan yang ada di sekolah kita ini, mulai dari kelas, masuk, dirumuskan oleh siswa kita, sudah menjadi kesepakatan, sudah menjadi keyakinan, insya Allah budaya-budaya positif akan terwujud di sekolah kita ini. Tapi kalau kita masih memaksakan, nah, contoh lagi yang luar biasa Bapak Ibu, kita belum tahu bahwasanya kenapa anak kita ini ingin cepat keluar. Dia ingin bebas. Kenapa dia ingin itu ribut, dia ingin kesenangan. Jadi cara kita untuk mengatasi kebutuhan dasar ini nanti ada caranya Bapak Ibu. Jadi anak berbuat, kita berbuat sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kita ingin senang cepat pulang, bebas, kita tidak mau diatur, penguasaan, kita mau menang sendiri, itu karena kebutuhan dasar kita. Tetapi bisa kita siasati nanti dengan 5 posisi kontrol. Dan Bapak dan Ibu, memang ini hal baru, ini agak berat saya sampaikan, karena kita selalu berada pada posisi kontrol pertama, penghukum. Kalau sudah mengikuti guru penggerak, itu tidak boleh lagi anak sepatu putih disuruh pulang. Apalagi sepatu putih disuruh ke kantor, itu katanya akan teringat seumur hidup Bapak dan Ibu. Nah, saya sudah pernah melakukan restitusi, ternyata anak memakai sepatu putih, itu ternyata kemarin hari hujan. Nah, tentu kita harus tanya terlebih dahulu, jangan langsung kita bertindak posisi kontrol ke hukum. Apalagi pembuat orang merasa bersalah. Kamu lagi, kamu lagi. Kamu lagi, kamu lagi. Itu membuat dia merasa bersalah. Yang paling tepat tuh Bapak Ibu, itu posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai teman. Nah, tentu bagaimana kita mendekati sebagai teman, sebagai pemantau, kita betul-betul bertanya dengan baik, kenapa dia melakukan kesalahan, apalagi posisi manajer. Kalau posisi manajer adalah posisi yang paling tinggi, kita minta apa solusi dia. Nah, contoh, dia itu memakai sepatu putih, kira-kira apa solusinya supaya ke depan tidak memakai sepatu putih. Sudah 2 orang saya restitusi tanpa ada rekayasa, itu katanya, Pak, besok saya akan berusaha membeli sepatu lagi. Akan solusinya dari dia itu. Pak, besok saya akan membeli sepatu lagi, kalau hari hujan, maka saya pakai sepatu saya yang satu lagi. Nah, itu dia. Kemudian saya restitusi itu siswa yang sering datang terlambat, ternyata bergadang. Kalau bergadang apa solusinya? Ya tidak bergadang. Jadi memang pemecahan masalah tersebut kita minta siswa yang mencari solusinya. Dan siswa nanti yang akan memberikan keyakinan pada dirinya untuk tidak mengulanginya lagi. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat videonya, mudah-mudahan jalan. Oh, tidak jalan dan populer videonya. Jadi nanti ada video yang saya rekam 2 anak itu ya untuk melakukan restitusi. Baik Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan karena kita dibatasi waktu. Dan mohon izin Bapak dan Ibu, memang kami sebagai calon guru penggerak itu seyogyanya memang sering-sering menyampaikan perubahan-perubahan ini kepada Bapak dan Ibu supaya kita bergeraknya lebih cepat, majunya bersama, hebatnya semua dan ikhlas berbagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas dan kurang berkenan. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab Kak? Baiklah, terima kasih kita ucapkan.